Karya Utoy Tatang Sotani menceritakan tentang kisah rumah tangga sepasang suami istri yang mengalami masalah ekonomi. Gaji yang didapatkan oleh suami yang bernama Suminta tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut membuat sang istri Nini berniat membantu masalah ekonomi keluarganya. Namun, Nini membantu keluarganya dengan cara yang salah. Suatu hari, Aji Salim datang ke rumah Suminta dengan memberi kabar bahwa Nini sedang berjalan bersama seorang lelaki. Suminta pun merasa kecewa dengan istrinya. Yang paling membuatnya marah adalah Hamid, teman Suminta, yang ikut terlibat dalam perbuatan yang dilakukan oleh istrinya. Pertengkaran pun terjadi antara Suminta dan istrinya, hingga membuat Nini pergi meninggalkan rumah. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan pementasan Teater Lintara kelas Linguistik B, Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya. Dengan bangga mempersembahkan Sayang Ada Orang Lain karya Utoy Tatang Sotani. Selamat menyaksikan. Minta, minta. Kok masih tidur di siang hari begini? Minta? Iya. Si Minta ada? Ada. Silakan masuk dulu. Kak. Kak. Kak.
Ini loh ada Bang Hamid. Loh. Aneh. Istrinya Parlente, suaminya kayak gembel. Dia mau pergi ada urusan. Dan kau tunggu rumah. Mengapa tidak sama-sama liburan? Kan ini hari Minggu. Bagiku, hari Minggu malah lebih memusingkan dari hari-hari kerja. Uang tak ada. Pergi keluar, malah banyak penglihatan yang mengerikan. Yang di rumah, malah banyak orang yang menagih. Engkau sih pesimis terus. Coba lihat istrimu itu. Ya kan ini? Perempuan jangan disamakan dengan laki-laki Bang Hamid. Tapi duduklah dulu. Aku akan pergi, bukan karena ada tamu. Tapi dari tadi juga aku mau pergi. Aku pergi dulu ya Kak. Aduh, kalian ini seperti yang baru kawin saja. Bagi kami, 5 tahun kawin seperti 5 hari kawin Bang Hamid. Sebenarnya, kau ini beruntung punya istri dia. Tapi anehnya, kau selalu kelihatan lesu saja. Seperti bagimu, langit ini akan ambruk menimpa kepala. Bagaimana takkan lesu kalau gaji tidak cukup? Coba kau pikir, gaji buruh sekarang cukup untuk apa? Gaji yang kuterima sekarang sudah lagi tidak sesuai dengan apa yang kuterima sekarang. Sesungguhnya kami hanya bisa hidup untuk 10 hari saja. Dan yang 20 harinya lagi mesti ditutup dengan meminjam, menghutang, menggadaikan. Kalau perlu, jual barang yang sudah ada. Dan keadaan ini sudah berbulan-bulan. Kian lama hutang itu bukan semakin sedikit. Aku takut akhir-akhirnya aku bekerja bukan buat istriku lagi, tapi hanya untuk mereka yang mengutangkan. Salahmu juga sih itu. Kan aku sudah beberapa kali menganjurkan supaya kau merubah cara berpikir. Cobalah kau berpikir real, berpikir secara dialektis. Kau kira aku pesimis gara-gara gajiku tidak cukup? Tidak, itu tidak benar lantaran gaji tidak cukup. Aku mesti berusaha menggunakan segala kesempatan supaya aku bisa membangun rumah tangga yang kuat. Supaya sudah memiliki rumah tangga yang kuat, pikiran jadi sehat, tidak diganggu oleh kekurangan. Lantas, memangnya aku harus korupsi untuk menutupi kekurangan sekarang? Mesti melakukan perbuatan curang? Siapa yang menyuruh kau korupsi, Bintang? Aku tidak menyuruh kau korupsi. Tapi aku menganjurkan supaya kau merubah cara berpikir. Dengan berpikir demikian, kau tidak akan melihat bahwa sesuatu untuk merubah keadaan hidup itu tidak salah. Tapi kau akan menganggap bahwa perubahan itu suatu kemestian untuk hidup tidak kekurangan, supaya pikiran-pikiran jahat tidak timbul. Mengerti kan? Ya, tapi sudahlah. Kedatanganku kemari sebenarnya ada perlu. Aku mau pinjam raket badmintonmu. Raket badminton kadamu? Iya. Mana ada? Kemana? Sudah kujual. Kujual untuk menutupi kekurangan. Kau jual? Sudah sampai ke sana pikiranmu, Minta. Bagaimana kalau nanti tinggal kaos, baju, sarung yang kau pakai sekarang ini? Minta. Kau jangan terus diam saja. Memangnya kau mau menunggu datangnya Tuhan dari langit? Aku belum tahu apa yang mesti aku lakukan. Kalau kau belum tahu apa yang mesti kau lakukan, mengapa tidak istrimu saja yang melakukannya? Dia memiliki hak yang sama dengan kau. Tapi sudahlah, berhubung kau sudah tidak lagi punya raket badminton, kau akan mencari tempat lain. Merokok? Itu rokokmu. Mau kemana kau? Pulanglah. Pintunya di sana. Baru ini kau betul. Kita. Ada saja kau ini.
Ya. Oh. Minyak ya. Tidak ada. Dan saja pada datang lagi ya. Udah capek lempar. Tadi bayar oke. Emak mana weh? Minyakmu. Minyak. 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 Siapa? Tunggu. Ya. Siapa? Oh, engkau sulit. Ada apa, Sum? Istri tidak ada. Ini loh, Suminta. Belum lama, istrimu mengatakan ingin memiliki cincinku ini. Waktu itu, aku tidak mau kasih. Tapi sekarang boleh saja. Sebab aku sudah ada gantinya. Maksudmu, istriku mau membelinya? Iyalah, siapa lagi? Mana ada uang, Sum? Uangnya tidak usah sekarang. Habis bulan juga boleh. Cincin itu dibayar, tapi hutang toko tidak dibayar. Itu kan berabe. Suminta. Cincin ini hanya 200.000 saja. Masa untuk hiasan istrimu seharga 200.000 saja harus kau pikir sulit? Jangankan cincin ini, Sum. Semua barang perhiasan di toko mau dijadikan perhiasan istriku. Tapi kau tahu, gaji pegawai sekarang cukup untuk apa? Bicara tentang gaji, siapa yang mengatakan tidak kurang? Kalau semua digantungkan pada gaji, mana bisa suamiku membelikan perhiasan semacam ini? Lagian, suamiku kan mendapatkan penghasilan ekstra. Penghasilan ekstra bagaimana? Suamiku kan mengurus uang pemulihan para pegawai. Dari uang pemulihan para pegawai itu, dia sering menerima persenan sebagai tanda terima kasih mereka. Lantaran sudah dibantu ditolong untuk diuruskan. Ya, aku mengerti suamimu mengurus uang pemulihan. Dan kepada mereka yang menerima uang pemulihan itu, tentu ia mengatakan tidak bisa lekas diterima. Sebab ada ini dan itu. Kemudian orang yang menerima itu lalu akan menjanjikan untuk mengasih persen. Padahal mengasih persen itu tidak mesti. Toh, itu sudah menjadi kewajiban atau tugas suamimu. Hei, tahu kau, dalam hal itu suamimu jangan korupsi. Itu bukan korupsi, Minta. Kalau seorang konduktor kereta api menerima uang dari para penumpang dengan tidak memberikan karcis, itu betul korupsi. Ya, tapi bagaimanapun juga bagiku masih menjadi pertanyaan. Apakah di dunia sekarang tidak jujuran itu dimestikan? Yang memastikan tidak ada. Tapi di mana ada bukti yang menyatakan bahwa yang jujur itu makmur, Suminta? Itu sih pendapatmu, Sum. Dan pendapatmu adalah satu kebenaran. Tapi satu kebenaran di antara banyaknya dunia sekarang. Tapi ya, tentang cincin itu, jika aku ada pembicaraan bersama istriku, lebih baik bicara saja lagi dengan dia. Ya sudahlah, kapan kira-kira dia datang lagi? Mungkin nanti siang dia ada di rumah. Sudah, nanti saja aku datang lagi. Permisi. Sum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Mang Haji. Ada apa, Mang Haji? Aku hampir tidak percaya pada mataku sendiri, Minta. Demi Allah, aku hampir tidak percaya. Ada apa sih? Istrimu, Minta. Kenapa? Celaka? Bukan celaka. Tadi istrimu bilang mau kemana. Mau ke rumah kawannya, mau pinjam duit. Dan kau senang-senang tidur ya? Ada apa sih, Mang Haji? Barusan kulihat istrimu naik mobil. Dia naik mobil. Naik mobil apa salahnya? Ya, naik mobil tidak salah. Aku juga mau naik mobil. Tapi apa yang kau katakan? Kalau di dalam mobil itu dia diciumi laki-laki. Aku sampai gemetar melihatnya, Minta. Lihat, tanganku masih gemetar. Aku hampir tidak percaya, Minta. Demi Allah, aku hampir tidak percaya bahwa perempuan yang diciumi laki-laki bukan muhrim itu adalah istrimu, istri tetanggaku sendiri. Ya Allah, mengapa Tuhan memberi aku cobaan seberat ini? Betul, Mang Haji. Astagfirullah. Kau tidak percaya? Buat apa aku sembahyang tiap waktu kalau aku masih bicara dusta? Kau kira aku ini si Hamid, tetangga kita yang sudah kubur itu? Coba kau tanyakan padanya tentang apa yang terjadi pada istrimu tadi. Tentu dia mungkir, tidak akan mengaku. Apa? Hamid? Apa dia melihat juga? Bukan hanya melihat, Minta, tapi dia ikut serta di dalam mobil, duduk di depan, di samping supir. Mana bisa jadi? Dia tadi dari sini mau pinjam raket. Apa? Dia tadi dari sini. Kapan dia datang ke sini? Sewaktu istrimu masih di rumah. Ya, tepat pada waktu istriku mau berangkat. Setelah istrimu pergi, si Hamid pun pergi. Dia pun pergi setelah tidak jadi pinjam raket. Itu dia. Dasar manusia kufur. Tidakkah terpikir olehmu sekarang betapa jahatnya kawanmu itu? Aku memang sudah lama tidak percaya kepadanya. Minta, coba kau pikir, di mana-mana dia selalu mengejek orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, katakanlah dia menganut pahabisme ini, pahabisme itu. Tapi bagiku, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, itu adalah orang yang murtad. Orang yang sudah bejat akhlak, bejat iman, bejat segala-galanya. Dan sekarang, kebejatan akhlaknya itu digunakannya sebagai modal untuk menjual istri orang. Nanti dulu Mang Haji. Kita jangan tergesa-gesa menuduh. Apa yang menyebabkan tidak tergesa? Tapi ya, baik, kita jangan menuduh si Hamid. Kita belum tahu role apa yang dia mainkan. Tapi tahu kau Minta, apa hukumnya menurut agama jika istrimu itu zina? Sudah, Mang Haji. Jangan dikatakan sampai ke sana pula. Kepala saya sudah sakit. Oh, aneh. Maksudku datang di sini bukan untuk menyuruh kau sakit. Aku ingin mengabarkan perbuatan dosa padamu. Kita tak usah membayangkan perbuatan istrimu itu lebih jauh. Kita lihat bukti saja. Dan tadi aku melihat bukti bahwa istrimu diciumi orang. Apakah dia tidak berdosa? Ya, aku mengerti, Minta. Aku mengerti bahwa zaman sudah maju. Sudah bukan dulu. Tapi agama tetap agama. Aturan Tuhan tetap aturan Tuhan. Kalau kau menganggap bahwa istrimu yang diciumi laki-laki itu tidak berdosa, kau jadi bejat akhlak juga. Bejat akhlak seperti istrimu, seperti si Hamid, seperti orang-orang sekarang. Lantas, apa yang mesti saya lakukan, Mang Haji? Sebagai suaminya, kau mesti menghakimi dia. Kalau dia sudah mengaku atas kesalahannya, kalau dia sudah mengaku melakukan zina, jangan kau ragu-ragu lagi. Jatuhkanlah hukumannya. Tahu kau hukuman apa yang mesti kau jatuhkan atas dosa zina? Lucuti dia, lucuti sampai telanjang meninggalkan rumah. Itulah hukumannya. Tidak menyangka. Sungguh tidak menyangka. Mang Haji tahu betapa besar dendam ini kepada saya. Kalau bukan Mang Haji yang bukan menyampaikan kabar ini, saya tidak mungkin percaya. Halah, kau mengira bahwa cinta bisa dijadikan pegangan?
Bukan Minta. Apa arti cinta? Kalau iman tidak ada, agama diacuhkan, bahkan Tuhan dibelakangi. Inilah buktinya. Kau bilang istrimu cinta kepadamu, tapi istrimu mengacuhkan agama. Istrimu membelakangi Tuhan. Kejadiannya, ia berbuat jahat. Apa arti cinta di sini? Dan kau Minta, jangan pula kau mengatakan bahwa kau cinta kepada istrimu, dan karena cinta itu kau tidak berdaya menghukum dia. Ya, aku mengerti kau bingung, tapi ini adalah cobaan dari Tuhan Minta. Atau kau akan menjadi umat yang terkutuk karena membelakangi kepadanya, atau kau akan menjadi umat yang mulia antara menghadap kepadanya. Minta, nanti aku sini lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti aku sini lagi sebentar. Assalamualaikum. 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 Siapa lagi? Ibu ada? Tidak ada. Katanya mau bayar hutang hari ini. Didatangi hari ini malah tidak ada. Bagaimana sih dari kemarin putar terus? Lantas kau mau apa? Gajiku memang tidak cukup. Loh, Bapak tak usah marah. Saya tidak perlu tahu cukup atau tidaknya gaji Bapak. Hutangnya tinggal hutang, dan tiap hutang wajib untuk dibayar, bukan cuma janji. Tapi kau tidak perlu ngomel. Kalau tidak ada, tidak ada. Memangnya aku perlu korupsi. Itu terserah Bapak. Sudahlah, besok saya datang lagi. Awas ya kalau masih tidak dibayar. Terlalu. Belum makan ya Kak? Ini saya membawa mie goreng. Tidak ada tamu tadi Kak. Oh iya, barusan saya bertemu dengan empok penjual sayur. Dia bilang kakak marah-marah. Saya bilang ya salahnya juga, sebab seorang suami tidak mesti tahu urusan dapur. Tapi sekarang sudah beres, sudah saya bayar barusan. Bagus. Kau dapat uang banyak ya? 400.000 rupiah Kak, lumayan untuk belanja beberapa hari. Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu, Mini? 400.000 rupiah sama dengan gajiku 20 hari kerja. Dan kau mendapatkannya hanya beberapa jam saja. Saya pinjam Dari siapa? dari Nyonya Kusman, kenalan lama. Lah, kedepek hati suka meminjamkan uang. Ingin aku berkenalan dengan dia. Biarlah lain kali kita bertamu di rumahnya. Tapi mengapa mie ini tidak dimakan Kak? Nanti dingin. Biarlah dia dingin. Aku tidak mengharapkan kau membawa mie. Aku mengharapkan kau membawa cerita yang terus terang. Cerita yang terus terang. Ya, cerita yang terus terang. Yang tidak putar-putar. Apa maksudmu? Kau tidak tahu. Atau kau pura-pura tidak tahu? Kenapa kau mesti berputar-putar juga? Siapa yang berputar-putar Kak? Sebenarnya kau dari mana? Dari Nyonya Kusman. Habis dari mana lagi?
Kau lebih baik berterus terang saja. Dengan berterus terang, orang bisa mengurangi dosa. Dosa? Kau seperti hakim saja, Kak. Yang nyata dosamu sekarang tidak mau terus terang. Saya tidak mengerti. Mengapa kau tiba-tiba saja seolah-olah mencurigai? Aku bukan mencurigai. Aku sudah punya saksi. Dan saksi itu seorang tua yang patut dipercaya. Tahu kau Haji Salim? Itulah saksinya. Sekarang kau tinggal mengaku saja. Apa yang mesti saya akui? Kau belum mengaku juga. Iya, apa yang mesti saya akui itu? Kau tidak mau mengaku juga. Apa, Kak? Apa yang mesti saya akui? Kau tidak mengaku bahwa kau tadi naik mobil bersama seorang laki-laki dan si Hamid. Kau tidak mau mengaku bahwa di dalam mobil itu kau dijual laki-laki itu. Kau tidak mau mengaku. Mengaku tidak. Mengaku kau ya. Kau menyangka bahwa perbuatan dosa itu dapat disembunyikan. Kau mengira bahwa dosa itu dapat kau tutup dengan sebungkus mie goreng. Dibawa ke hotel mana aku tadi? Dibawa ke hotel mana? Bini, kau disewa ya? Kau disewa untuk memasukkan orang lain. Hei. Ada apa ini? Istrimu yang diminta. Istrimu. Mau kau siksa pula. Seperti orang biadab saja. Ini dia setannya. Nanti dulu. Sabar dulu. Bicara dengan nafsu memang gampang. Kau setan. Kau yang bikin gara-garanya. Aku setan. Ya, aku disebut setan boleh. Disebut Tuhan juga boleh. Sebab setan dan Tuhan hanya ada dalam kepala yang menyebutkannya. Tapi aku datang di sini tidak sembarangan. Aku mau membereskan. Sebetulnya aku baru kebetulan datang ke sini. Aku barusan ditanya Haji Salim dan dia berkata bahwa dia tadi datang padamu dan mengatakan apa yang dia tentang istrimu itu. Dan aku tahu siapa dia. Orang selemah kau sudah pasti kena hasutannya. Dia bukan menghasut. Dia menceritakan apa yang dia lihat. Dan yang dia lihat itu terbukti bahwa kaulah penghasut, penjual istri orang-orang. Hei, nanti dulu, sabar dulu. Kau masih saja bicara dengan nafsu menuduh. Kau masih saja kena hasutan si tua bangka itu. Coba dengarkan dengan tenang. Kau tadi ada keinginan menyiksa istrimu. Sebenarnya karena apa? Karena dia kau anggap berdosa? Iya. Oh, karena menurut perintah Tuhan, orang berdosa mesti dihukum. Begitu? Bukan minta. Bagiku, kau hendak menyiksa istrimu sebab kau gelap mata. Sebab selama ini kau selalu kekurangan, selalu hidup dan serba susah. Ah sudah. Dari kau minta keterangan, bukan jualan. Iya. Iya. Aku juga akan memberikan keterangan. Aku bukan seorang Haji Salim yang pikiran sempit sehingga hanya becus menghasut. Aku akan memberikan keterangan yang seterang-terangnya bahwa istrimu itu bersih dari dosa. Kau kira istrimu melakukan perbuatan yang membuat kau gelap mata itu sebenarnya karena apa? Karena dia berpikiran sempit seperti kau? Bukan minta. Justru dia berpikir aktif. Karena di dalam hidup serba kekurangan ini, dia tidak mau tinggal diam. Dan untuk apa dia berbuat demikian? Untuk menutupi kekurangan dalam rumah tangga. Supaya kalian berdua ini terlepas dari kekurangan yang selama ini menyebabkan kau terus-terusan berpikiran sempit. Coba kau pikir, berdosakah dia? Patutkah dia dihukum? Kalau kau mau mencari siapa yang berdosa, kaulah sebenarnya yang berdosa. Tahu kenapa? Berdosa
karena mau menyiksa istrimu sendiri ini yang memiliki hak yang sama dengan kau. Tapi tidak pesimis seperti kau. Kau kira akan berbahagiakah hidup orang dalam rumah tangga yang ditegakkan dalam kecurangan? Itu dia kau pesimis terus. Kapan minta? Kapan kau akan berubah cara berpikir? Akan menunggu dulu perintah dari Tuhan. Sudah! Tahu apa yang tersimpan dalam hatiku sekarang? Aku ingin membunuh kau, sebab kau sudah menghina aku. Dalil-dalil si tua bangka Haji Salim masih saja bersarang dalam otakmu ya? Membunuh orang memang gampang, minta. Sama gampangnya seperti menghasut, menuduh dosa kepada orang lain yang sudah menolong orang, supaya rumah tangga orang tidak jadi sumber pesimisme. Menolong orang katamu? Kau kira aku merasa ditolong dengan perbuatanmu seperti itu? Kau kira istriku ini istrimu juga yang dapat diperdagangkan? Siapa yang sudah menjual istrimu? Kau kira istrimu ini apa? Benda yang mati? Kau lah benda yang mati, minta. Yang tidak ada daya, sehingga hasutan seorang tua bangka semacam Haji Salim kau terima dengan begitu saja. Aku percaya kepadanya, lebih percaya daripada kau. Ya, itu hakmu. Itu hakmu. Bagiku, aku tidak minta percayaan dari kau. Kau boleh menuduh aku sudah menjual istrimu. Kau boleh menuduh aku sesuka hatimu. Tuduhan, tinggal tuduhan. Tapi kau mesti mengerti, minta, bahwa bagiku apa yang kulakukan itu karena mengingat istrimu ini memiliki hak yang sama dengan kau. Karenanya apa yang kulakukan itu untuk kebaikan kalian berdua. Aku tidak bisa terima. Ya, kalau kamu tidak bisa terima, itu terserah. Cuma dengan begitu, jelaslah bagiku bahwa berlainan dengan istrimu, kau inilah benda yang mati, minta. Dan terhadap benda yang mati, aku tidak bisa bicara lagi. Selamat tinggal, minta. Aku jadi bertanya, siapa di antara kita yang bisa menghilang? Masing-masing dari kita memiliki kebenaran yang salah bagi pihak lain. Aku tidak menyangka ini. Sungguh tidak menyangka bahwa kau akan sampai hati membenarkan kebenaran yang tidak bisa kubenarkan. Bertahun-tahun kita mendirikan rumah tangga. Bertahun-tahun pula rumah tangga yang kita dirikan itu kita pelihara, kita pupuk dengan cinta. Tiba-tiba sekarang ya, aku mengerti ini. Aku mengerti apa sebab sampai hati kau ingin mengerjakan ini semua. Kau ingin mengurangi kekurangan ongkos rumah tangga, bukan? Tapi tidak terpikir olehmu ini. Tidak terpikir olehmu bahwa sebenarnya kau sudah melumpuhkan aku. Hukumlah aku, Kak. Hukumlah aku sesuka hatimu. Tidak, Mini. Aku tidak ada hak menghukum kau. Tapi aku juga tidak ada hak membiarkan kau terus berdiam di rumah dengan aku. Katakanlah bahwa aku harus pergi sekarang juga, Kak. Sebab bagiku sudah terang bahwa aku salah jalan. Aku cinta padamu, Kak. Aku tidak ingin kau terus-terusan susah memikirkan kita berdua. Ya, aku ngerti, Mini. Tidak ada hak hukum kau. Tapi selama kau bernama manusia, dapatkah kau menghapus perasaan malu karena dihina? Tidak dapat, Mini. Karena itu, aku mesti menghapuskan diriku sendiri. Astagfirullahaladzim. Sampai
Boleh jadi aku yang istighfar minta. Kau kira menghapuskan diri itu apa? Aku sudah lama mendengarkan di luar. Tadinya aku tidak akan masuk, tapi aku tidak tahan. Aku tidak tahan menyaksikan gelagat yang serupa ini. Seolah-olah dunia ini sudah kiamat saja. Setelah istrimu berdosa, kau pula mau bunuh diri. Kau kira membunuh diri itu kau tidak lebih berdosa? Tidak lebih bijak akhlak dari istrimu? Mang Haji, saya tidak tahu siapa yang sebenarnya bersalah. Kau tidak tahu? Kau tidak mau mengakui adanya kebenaran bahwa istrimu yang bersalah telah melakukan zina? Ya Allah, kemana dibuangnya akhlakmu minta? Kemana? Mang Haji, alangkah gampang Mang Haji melemparkan tuduhan zina kepada saya. Lantas apa ini? Kau mau mungkir? Kau tidak akan mengaku bahwa kaulah perempuan yang diciumi laki-laki itu di dalam mobil? Aku melihat itu semua, Mini. Aku melihat, dan aku tahu apa pula yang tidak kulihat. Kau tadi dibawa hotel. Itu sangkaan. Oh, jadi kau mau bukti? Baik, aku tahu siapa laki-laki itu. Akan kubawa nanti dia ke sini. Apa Haji ini suami saya? Mau banyak tutur campur. Ya, aku bukan suamimu. Tapi waktu kau kawin secara apa? Secara Islam. Bukan artinya kau mengaku agama Islam. Tapi sekarang larangan agama kau injak-injak dengan melakukan perbuatan zina. Itu suatu penghinaan. Tahu? Suatu penghinaan terhadap setiap perjuangan agama Islam. Mang Haji, apa Mang Haji pernah menyumbang saya dalam kekurangan ongkos rumah tangga? Apa? Maksudmu kau mau mengatakan bahwa kau melakukan perbuatan dosa karena kekurangan? Karena benda? Karena kau membenarkan Pak Jamil, orang kufur itu? Istriku juga kekurangan, tapi mereka tidak berbuat dosa seperti kau, sebab dia tidak bijak akhlak seperti kau. Minta, nanti aku pusing lagi. Aku bawa laki-laki itu. Mengapa aku merasa dihina, Kak? Kau tahu bahwa orang lain tidak turut campur menghina aku. Memang sayang, Mini. Sayang ada orang lain. Orang lain dengan kebenarannya yang yang lain. Sebagai suamimu, aku sudah kau hina itu dengan adanya orang lain. Tahu kau? Aku tahu, Kak. Aku tahu. Hukumlah aku sesuka hatimu, Kak. Jangan orang lain yang menghukum aku. Tidak, Mini. Aku sudah katakan, aku tidak ada hak menghukum kau. Tapi, aku juga tidak ada hak untuk membiarkan kau terus berdiam di rumah dengan aku. Kak, Jangan kau dekat Mini. Entah, bagaimana pikiranku jika aku membayangkan kau bersama orang lain itu. Tahu kau? aku tahu, Kak. Hukumlah aku. Jangan orang lain yang menghukum aku, Kak. Katakanlah bahwa aku harus pergi sekarang juga. Sebab bagiku sudah terang bahwa aku salah jalan. Kau tahu, Kak, bahwa aku sudah tidak beribu, tidak berbapak. Aku rela pergi. Tapi ketahuilah, Kak, bahwa aku rela menerima semua hukuman ini. Mini. Mini,
mau memaafkan aku. Kau tetap mencintai, Kak. Iya, kau cinta padaku. Aku juga cinta padamu. Tapi selama kau bernama manusia, dapatkah kau menghapus perasaan malu lantaran hina? Aku tidak dapat ini. Aku tidak dapat menghapus perasaan malu karena dihina itu. Lantaran gajiku tidak cukup. Akhirnya aku menyesal. Mengapa kita ini bukan anjing? Minyak, minyak, minyak. Assalamualaikum. Oh, itu kan minyak. Silakan masuk dulu. Sisa berapa yang belum dibayar? 60.000 lagi kan? Betul, Neng. Saya bayar semuanya, tapi saya ambil lagi ya. Boleh, tentu saja boleh. Masa orang yang sudah bayar tidak boleh ambil lagi? Sebentar saya ambil botol dulu. Satu liter, Neng. Iya, Mana si A, Neng? ada di dalam. Neng, kau sudah pisan. Balik ke mana, Neng? Ya nggak kemana-mana sih Kang. Udah segitu aja kan? Dan ini uang 50.000. Si Neng. Ya, Neng. Saya permisi dulu ya, Neng. Mari Kang. Ya. Pantas banyak lain. Minyak. 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 Mini, tadi aku kesini, kau tidak ada. Bagaimana dengan maksudmu? Mau membeli cincinku ini? Jadi, Berapa jadinya kau akan jual, Sum? murah saja, Mini. Hanya 200.000 saja. Tapi sayang, Sum, aku tidak ada uang. Uangnya tidak usah sekarang. Habis bulan juga boleh. Tidak, Sum, aku tidak berani. Bukan karena aku tidak ingin memilikinya, tapi kami harus menghemat pengeluaran, Sum. Apa yang mesti dihemat, Mini? Memangnya kalau sudah kekurangan dari sekarang, bukan kita mesti menghemat. Sebab sudah tak ada lagi yang harus dihemat, Mini. Tahu kau apa yang harus dilakukan? Lihat aku. Bagiku sekarang di dunia ini kita harus cakap bermain sandiwara. Hutang tinggal hutang, kekurangan tinggal kekurangan. Tapi badan kita harus tetap berisi. Tetap dihias, walaupun hiasan itu didapat dengan cara memperbanyak jalan hutang, Mini. Memang betul, Sum, tapi tawarkanlah pada orang lain. Jadi, maksudmu kau tidak jadi membeli cincinku ini? Walaupun dimurahkan dan walaupun dibayar tidak kontan. Kau tidak akan menyesal. Apa boleh buat? Kalau memang ada milikku, akhir-akhirnya aku akan memilikinya juga. Ya sudahlah. Suami dan istri sama saja, sama-sama miskin. Assalamualaikum.
terus saja menghasut. Sampai-sampai ia dibawa orang lain di sini. Kau yang menghasut. Kau memang kubur. Sabar dulu mengaji. Duduk dulu. Justru aku datang lagi untuk membuktikan bahwa kaulah biang keladinya. Minta, inilah orang yang sudah mencium istrimu di dalam mobil. Dia mengaku sudah membawa istrimu ke hotel. Mana istrimu? Bang Haji, dari tadi saya sudah katakan, kau perbuatan semacam ini tidak mau terjadi. Sekarang lihat ini Suminta, sudah selesai itu dia sekarang. Sampai kasihan aku melihatnya. Mengapa ditambah menghasut lagi? Ayo kembali. Dihasut. Siapa yang menghasut? Aku tidak sudi. Tahu? Aku tidak sudi ikut berdosa lantaran aku menutupi perbuatan dosa yang menolong mata. Kau sebagai orang kubur memang menginginkan supaya lebih banyak lagi orang kubur di dunia ini. Tapi aku tidak. Enak saja kau membenarkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Dan satu abangka, tadinya aku tidak mau marah-marah, tapi sekarang aku marah. Tahu? Apa ini semua? Ribut perkara tega bom. Din, kau lebih baik kembali saja. Tak usah kau pedulikan omong kosong situ abangka ini. Kau kira pergi ke sini lantaran memperdulikan omongan orang lain? Kau tahu aku tidak terikat pada bom juga. Tapi untuk apa? Untuk apa kau datang ke sini? Dengar, Pak Tua ini bilang aku mesti mengatakan apa yang terjadi tadi. Dan aku jawab baik. Bagaimana sekarang Pak Tua? Teruskan. Mana istrimu? Tidak perlu. Saya sendiri sudah cukup. Apa perlunya ini semua? Din, apa perlunya? Kepadamu, aku minta sekali lagi. Aku minta supaya kau pergi dari sini. Memang apa perlunya? Di dunia ini tidak ada apa-apa. Tapi orang goblok mau nyari ribut-ribut. Tapi saudara sudah meniduri istri orang lain. Apa Pak Tua? Istri orang lain katamu. Apa itu istri? Dan apa itu orang lain? Aku hanya tahu ada perempuan makanan saya. Tapi saudara sudah mengaku bukan bahwa perempuan tadi dibawa ke hotel. Apa yang kalian lakukan di dalam hotel? Apa yang aku lakukan? Tentu saja dia aku bikin memuaskan hatiku Pak Tua. Sudah. Sekarang aku bertanya, mau kau kawini dia? Kawin katamu. Ya, kau mesti kawin dengan dia. Itu tuntutan. Tuntutan. Yang kau bilang itu kemauan. Dan kemauan adalah kemauan. Apa? Apa yang mau kau lakukan? Kamu membunuh aku. Itulah manusia. Bertanya, berpikir, mencari, dan akhirnya mau membunuh. Hanya sedikit saja dengan binatang. Pergi kau, pergi. Tentu saja akan pergi tanpa kau suruh lagi. Sebab aku bukan binatang lunak seperti kau. Selamat tinggal dalam kandang kepiaraan. Nanti dulu. Jangan pergi dulu. Karena persoalan ini belum selesai. Apa itu soal mesti dibereskan dalam dunia ini? Cih, kebo semua. Nauzubillahi min zalik. Sampai selesai itu akhlak manusia sekarang. Dan kau pula sudah membawanya ke sini. Seperti kau ini hakim saja. Memangnya aku mesti diam? Mesti ku diamkan setiap perbuatan dosa yang menyorot mata. Alangkah belum bejat seperti anak kamu. Tahu? Siapa yang sudah berbuat dosa? Kau atau orang lain? Pikir dulu sebelum kau menuduh Bang Haji. Yang salah itu bukan ada yang dalam kepalamu, tapi pikiranmu setumpuk benak dalam kepalamu. Itulah yang salah. Sebab benakmu mengira bahwa perempuan tidak berhak menggunakan kesempatan. Dan benakmu juga menyangka bahwa di atas kepalamu itu ada Tuhan yang memerintahkan. Mesti begini, mesti begitu terhadap perbuatan yang dilakukan orang lain. Berani pula kamu mengurus aku dengan ismumu. Cih, kau kira aku ini siapa setelah menghasut orang lain? Setelah mendagangkan istri orang lain? Berani pula kamu mengurus aku. Aku tidak menghasut tua bangka. Kau yang menghasut. Kau dengan otakmu yang beku itu. Kubur. Kau. Sudah. Saya sudah tidak tahu siapa yang sebenarnya bersalah. Saya sudah tidak tahu siapa yang disebut-sebut pengasut. Tapi aku minta,
Kalian berhenti mengacau pikiranku. Bentar. Sudah mengaji. Saya sudah tidak mau lagi mendengar pendapat kalian. Pendapat kalian memang ada yang mengandung kebenaran. Tapi kalian tidak merasakan apa yang orang lain rasakan. Tidak merasakan apa yang aku rasakan. Pada kalian, aku jadinya tidak mengerti. Sungguh tidak mengerti. Karena itu, aku minta kalian pergi meninggalkan aku. Betul Minta. Kamu sudah tidak membutuhkan aku lagi. Baik, kalau aku mesti pergi, aku pun pergi. Buat apa kau masih berdiri, Kupur? Memangnya mau semena-menanya kau menghasut? Kupur. Dasar tua bangka. Sudah tua, kau tanah lagi. Masih saja menghasut. Mini. Kau tahu betapa besar cintaku padamu. Aku juga tahu betapa besar cintamu padaku. Baik kau maupun aku akan merasa untuk bercerai. Karena kita sudah melakukan perbuatan yang indah untuk dijadikan kenangan. Baik kau maupun aku akan merasa untuk melupakan masa lalu kita. Sebab masa lalu kita adalah kekayaan batin kita berdua. Tapi tahu kau, Mi? Tahu kau apa artinya kenangan yang indah bagi kita? Kita gelap melihat hari ini. Kita jadi kehilangan kemerdekaan. Kita jadi terombang-ambing. Diombang-ambingkan oleh keadaan. Karena itu, aku ada pikiran lebih baik jadi manusia yang melihat hari depan dan mata terbuka daripada jadi manusia yang terikat pada kenangan. Lebih baik melihat hari esok daripada terkubur oleh hari kemarin. Mengerti kau, Mini? Aku mengerti, Kak. Aku mengerti. Banyak, Mini. Banyak sekali yang orang ini aku katakan. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Mini, sudikah kau mengemas pakaianku ke dalam tas dan membawanya ke sini? Kak, kau mau kemana? Kau mau meninggalkan aku? Jangan bimbang, ini. Nanti aku terangkan. Dengan tas ini, aku akan pergi meninggalkan kau. Kita akan berpisah dengan hati yang remuk, lebih remuk dari tadi. Tapi aku harap kau tidak lagi menjadi istriku. Aku harap akan berbahagialah kau nanti saat menempuh hidup bersama orang lain.
orang lain yang berhubungan dengan aku dan juga berlainan dengan aku. Tidak mungkin, Kak. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Tidak mungkin aku mencintai orang lain selain kau. Sama kamu, aku akan mudah mencintai orang lain dan cinta yang pernah aku kasihkan padamu. Tidak, Mini. Di dalam saling memberikan cinta, kita tidak mesti mengikatkan diri kita. Mulai saat ini, kita adalah punya kita masing-masing. Kau adalah punyaanmu, bukan punya siapapun juga. Mengerti kau, Mini? Mulai saat ini, kau adalah punyaanmu, bukan punyaanku, dan bukan punya siapapun juga. Aku pergi, Mini. Selamat tinggal kekasihku. Aku pergi dengan perasaan sepi sendirian. Tapi inilah pilihanku. Kak. 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 Pamit undur diri. Demikianlah penampilan dari Teater Lintara. Bisa beri tepuk tangan yang meriah. Marilah kita sambut para tim produksi dari Teater Lintara. 1. Koirunisa sebagai Tata Panggung. 2. Palen Mika Dania sebagai Tata Lampu. 3. Adel dan Melinda sebagai Tata Busana dan Tata Rias. 4. Nurmila dan Mila Kristina sebagai Tata Musik. 5. Nopia sebagai Publikasi dan Dokumentasi. 6. Ape sebagai Humas. 7. Agi sebagai Pipro. 8. Rensi sebagai Sekretaris. 9. Lisa sebagai Bendahara. 10. Salsabila sebagai Sutradara.
sebagai Astrada. 12. Helki sebagai Stage Manager. Dan yang kita tunggu-tunggu, para aktor teater Lintara. 1. Reja sebagai Suminta. 2. Mita sebagai Mimi. 3. Rido sebagai Hamid. 4. Raja sebagai Haji Salim. 5. Rizka sebagai Sup. 6. Weni sebagai perempuan tua. 7. Adit sebagai Tumalina. 8. Aan sebagai lelaki bermata serigala. Itulah tadi tim produksi dan aktor dari teater Lintara. Astagfirullah.